Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih Dokter Trev atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi, ini slide-nya sudah keluar ya? Sudah muncul ya? Sudah dok, sudah Ya, kelihatan. sudah, Dok. Sudah ya. Oke. Jadi nanti ini teman-teman Dokter Mirza tadi yang bertanya mengenai apa yang harus kita tuliskan kalau kita mau merujuk pasien gitu ya. Kalau di rekam medis betul seperti yang diutarakan oleh Dokter Arvid bahwa kalau di surat di rekam medis kita sih bebas kita menulis apapun boleh, tapi pada saat kita merujuk ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti supaya konsep kita dalam melakukan USG itu tidak bersinggungan dengan kompetensi dengan rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, untuk yang pertama saya mulai dengan pengenalan ultrasonografi dulu, karena ini eh, sebagai pengantar kita sebelum masuk ke USG yang sebenarnya. Jadi, sebentar. Oke. Sudah berpindah slide-nya? Mohon maaf. Sudah dok. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi, secara umum, ultrasonografi adalah satu metode yang dipakai untuk memvisualisasikan bagian tubuh kita, baik internal maupun eksternal, menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, yang menjadi keuntungan dari penggunaan gelombang ultrasonik ini satu bersifat non-invasif, sehingga relatif lebih aman dibanding dengan yang lainnya dan sifatnya real time. Jadi kita tempel langsung pada saat itu kita bisa melihat hasilnya di dalam display dan saat itu juga kita juga bisa melakukan interpretasi atau memberikan kesimpulan dari apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan. Dan alat USG sekarang secara personal itu alatnya jauh lebih terjangkau ya harganya. Bukan bukan saya bilang murah tidak, tapi setidaknya bisa terjangkau. Meskipun spesifikasinya bukan spesifikasi yang cukup tinggi, tetapi cukup lumayan untuk dilakukan untuk pemeriksaan standar kita di praktek sehari-hari, baik di puskesmas, di klinik, atau di FKTP. Nah, yang jelas, sekarang ini alat USG ini tidak hanya digunakan oleh dokter-dokter radiologis. Dokter spesialis pun juga melakukan USG di luar dokter radiologi, demikian juga dokter umum. Ya. Jadi teman-teman, kalau menggunakan alat USG sebenarnya sudah bukan bukan hal yang aneh lagi. Justru itu sekarang sudah mulai jamak dipakai karena memang dengan harga sudah mulai terjangkau, kemudian sifatnya non-invasif dan real time ini yang membuat USG ini jadi lebih superior dibanding dengan alat-alat yang lain, alat-alat diagnostik yang lain. Nah, untuk secara hardware, gelombang ultrasonik yang kita pakai ini kira-kira kisarannya antara 2 MHz sampai 17 MHz. Nanti tidak semua alat USG itu mampu melakukan di seluruh frekuensi yang saya sebutkan 2 sampai 17 ya. Nanti ada spek-spek alat tertentu yang hanya mentok sampai 10 MHz ya. Nah, secara hardware alat USG ini kita harus tahu bahwa ada dua hal atau dua perangkat keras yang kita hadapi. Yang pertama adalah namanya transducer. Transducer ini atau probe ini adalah alat yang kita pakai untuk menempel untuk melakukan scanning. Sedangkan hardware yang kedua adalah processing unit. Processing unit ini terdiri dari CPU, monitor, dan kontrol panel. Nah, sebagai informasi saja bahwa dari dua hardware ini sebenarnya harga yang paling mahal itu ada di probe-nya. Jadi seandainya nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu bekerja di institusi atau di klinik yang memakai alat USG-nya itu banyak tangan. Dokternya ada beberapa orang, mungkin bidan juga pakai, sehingga mohon dibuat hati-hati tata laksana handling dari probe-nya. Karena probe ini seringkali jatuh terus terang saja. Jadi barang yang fragile dari alat USG ini sebenarnya bukan processing unitnya, tapi probe-nya. Entah itu jatuh, entah itu kabelnya ketarik, atau kabelnya kesandung, sehingga kerusakan itu 80% biasanya umumnya jadi probe-nya. Sehingga nanti kalau teman-teman berada di institusi yang memakai alat USG-nya banyak,
sebaiknya dibuatkan SOP, di print, ditaruh di sebelahnya alat USG. Terutama pada saat meninggalkan alat USG. Karena kalau melakukan USG, tentunya pada saat menyalakan itu relatif lebih safety daripada meninggalkannya. Karena yang bikin repot itu sebenarnya meninggalkan alat USG. Jadi tolong nanti teman-teman bisa membuat SOP, SOP-nya bebas. Yang penting alat USG-nya pada saat ditinggalkan dalam posisi mati, probe-nya masuk di slotnya dengan betul, kabelnya tidak terjuntai ke bawah sehingga resiko jatuh, resiko kabelnya ketarik atau kesandung itu kecil. Ya. Nah, ini hanya sekedar contoh dari beberapa probe yang umum kita pakai. Yang paling kiri ini adalah namanya ICT atau intracavity transducer atau teman-teman yang kenal dengan istilah transvaginal probe. Ini bekerja di frekuensi antara 5 sampai 10 MHz. Sedangkan untuk di USG abdomen, abdomen itu bisa abdomen saja, bisa abdomen plus ANC, abdomen dengan urologi. Itu umumnya kita menggunakan probe convex yang nomor 2, yaitu bekerja antara 2 sampai 5 MHz. Sedangkan untuk teman-teman yang mau belajar ekstra lebih dari abdomen, maksudnya untuk superficial organ, untuk screening tiroid, screening mame, kelenjar getah bening, skrotum, kemudian tumor-tumor superficial, tumor kulit, itu kita tidak bisa menggunakan probe yang convex, yang bekerja di 2-5 MHz, tapi kita membutuhkan alat probe yang bekerja di frekuensi lebih tinggi, yaitu 5-10 MHz. Itu hanya ada di probe linear. Sehingga kalau misalnya teman-teman di puskesmas atau di klinik, dok saya punyanya yang convex, yang mentok di 5 MHz, kemudian ada pasien, kemudian ada benjolan di leher, saya mau coba USG, maka alat USG-nya tidak bisa menjangkau benjolan itu dengan baik, karena spektrum dari frekuensinya tidak sesuai dengan kedalaman atau jangkauan dari alat USG. Kalau untuk probe convex, itu untuk organ internal karena bermain di 2-5 MHz. Sedangkan untuk linear itu yang standar itu adalah di 5-10 MHz. Kadang-kadang sekarang sendi-sendi kecil ya untuk superficial itu biasanya sudah memakai yang ultra high frekuensi. Jadi yang UHF itu kisarannya antara 10 sampai 17 MHz dengan jangkauan kira-kira antara setengah senti, 1,5 senti sampai 5 senti di depan probe. Kalau convex yang bermain di 2-5 MHz itu sebenarnya visualisasinya adalah organ-organ atau area di atas 5 cm sampai 25 cm dari probe. Jadi kalau ada organ atau ada objek yang kurang dari 5 cm dari probe, maka convex tidak mampu mendeteksi atau memvisualisasikan objek tersebut karena dia membutuhkan frekuensi lebih tinggi. Ya, jadi kalaupun sekedar nempelkan sih bisa, tapi visualisasi di layar tidak akan sebaik kalau menggunakan linear kalau untuk kasus-kasus yang superficial. Jadi teman-teman nanti belajar muscle and joint juga sama, harus menggunakan transducer yang high frekuensi. Nah ini hanya sekedar contoh. Kalau kita menggunakan frekuensi yang 3 MHz dengan yang 5 MHz itu jangkauannya sudah berbeda. Kalau yang 3 MHz atau ke bawah ada 2 MHz itu jangkauannya bisa 20 cm, bisa sampai 25 cm. Sedangkan kalau kita memakai yang 5 MHz itu mentok di 12 cm. Yang juga semakin tinggi frekuensi, sebenarnya jangkauannya semakin kecil, semakin superficial. Jadi kalau misalnya kita mau melihat objek dengan rentang jarak dari probe kira-kira antara 1-3 cm, jangan memakai probe yang menggunakan 5 MHz. Pasti nggak akan mampu untuk mendeteksi atau melihat atau memvisualisasikan objek yang dekat. Membutuhkan frekuensi yang tinggi. Bahkan sekarang untuk kasus-kasus sendi kecil, misalnya untuk teman-teman reumatolog, menggunakan untuk cari Herberdens node yang di interphalanx joint, itu nggak akan mampu dengan 10 MHz. Harus pakai yang 17 MHz. Baru clear gambarnya. Baru
gambarnya resolusinya bagus. Ya, ini hanya sekedar just to know buat teman-teman sehingga tahu limitasi alat yang dipunyai sehingga tahu kira-kira alat ini maksimal saya gunakan untuk apa. Nah, ini hanya contoh. Untuk abdomen, sebenarnya untuk probe convex itu ada dua jenis. Yang pertama yang convex dewasa, itu yang gede, yang sebelah kiri. Kemudian ada mikroconvex atau convex pediatrik, itu yang sebelah kanan, ya, yang kecil. Ya. Tapi pun kalau misalnya teman-teman, saya nggak punya mikro dok, nggak masalah. Pakai yang convex besar pun bisa, cuma nanti teknik scanningnya agak ribet. Kalau anak-anak di atas 5 tahun mungkin masih masih relatif lebih nyaman, tapi kalau anak-anak kurang dari 5 tahun menggunakan compact yang standar itu agak agak ribet karena areanya kecil, probe-nya besar. Ya. Sedangkan untuk yang linear itu biasanya di abdomen juga bisa dipakai hanya untuk melihat soft tissue atau appendix sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk appendix ini memang the best-nya itu paling bagus adalah menggunakan linier sebenarnya. Karena sebenarnya jarak appendix dari kulit atau dari probe itu kira-kira sekitar 7 atau 6 cm. Tetapi dengan menggunakan probe convex pun masih memungkinkan kita melihat appendix. Ya. Jadi jangan putus asa, dok saya punya yang convex, nggak apa-apa, masih bisa. Nanti ada tekniknya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke dasar visualisasi di dalam layar kalau kita melakukan USG. Buat teman-teman yang baru belajar USG, sebenarnya gambaran visualisasi imaging di dalam USG itu sebenarnya hanya ada 3 secara terminologi. Yang pertama yang kita sebut sebagai anechoic. An itu tidak, echo gema. Jadi nggak ada gema. Itu gambar yang muncul atau gambar yang ada di layar, itu visualisasinya berupa gambaran hitam total, hitam pekat. Nah, kontrasnya yaitu yang kita sebut dengan hyperechoic. Hiper banyak, echo gema. Itu berupa gambaran putih atau lebih terang daripada sekitarnya. Nah, yang terakhir adalah visualisasi yang kita sebut hipoechoic. Hipo itu kurang, echo gema. Nah, di hipoechoic inilah yang sebenarnya spektrumnya paling banyak. Mulai dari hitam ke putih-putihan sampai putih ke hitaman, itu spektrumnya adalah hipoechoic. Ini hanya sekedar terminologi ya, sekedar terminologi. Sehingga teman-teman nanti kalau misalnya mau berdiskusi sama teman-teman yang lain, itu terminologinya sudah dapat. Misalnya, mau ngomong bayangan, saya kemarin kayak curiga ada ketemu gambaran tumor. Nah, kalau kita akan ngomong gini, aku kemarin tuh ketemu gambaran hipoechoic berbatas jelas. Nah, itu orang yang diajak ngomong tuh bisa bayangkan. Oh, kira-kira bayangan seperti itu. Jadi, terminologi standar ini memberikan bahasa yang sama kalau kita mau berdiskusi, mendeskripsikan suatu objek dalam ultrasonografi. Ya. Nah, ini hanya sekedar contoh, ya, sekedar contoh bahwa eh, untuk posisi anechoic itu berada di gambar yang paling hitam. Saya tidak ngomong interpretasi dulu, tapi hanya sekedar menunjukkan terminologi kalau kita dapatkan gambaran hitam pekat, ya, gambaran hitam pekat itu adalah anechoic. Sedangkan yang hyperechoic itu bagian terang, jadi di gambar sebelah kanan itu area yang putih di bawah objek bulat hitam itu kita sebut hyperechoic. Tetapi yang di gambar sebelah kiri, ya, itu ada bulatan atau ada nodul, itu karena dia lebih terang daripada sekitarnya, kita juga sebut sebagai hyperechoic. Atau di bawahnya lagi ada garis-garis, garis putih, itu juga suatu bentukan hyperechoic. Sedangkan hipoechoic itu rentangnya agak lebar. Jadi mulai dari yang gelap, mulai dari yang eh, mulai dari yang semu-semu hitam sampai yang putih semu-semu gelap. Ya. Demikian juga pada gambar yang kedua, di slide yang berikutnya ini, area yang hipoechoic, bisa teman-teman lihat, tentunya dia lebih gelap daripada area yang hyperechoic. Tetapi yang paling gelap adalah area anechoic.
area anechoic. Oke, sekarang kita mulai, karena sudah tahu gambaran yang ada di layar, maka selanjutnya adalah kita mulai mengerti atau memahami teori dasar praktis dari gelombang ultrasonik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman nanti paling tidak bisa memahami gambaran atau objek yang dilihat pada saat di layar display. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari uh, teoritis dulu. Jadi, secara teoritis, maka gelombang ultrasonik itu paling bagus kalau melewati media cairan. Kemudian, gelombang ultrasonik itu paling buruk kalau melewati udara atau benda padat keras, misalnya tulang atau batu. Jadi, USG itu paling the best, paling bagus untuk melakukan visualisasi media yang berupa cairan. Nah, sekarang kita mulai bisa meraba kira-kira konsep-konsep apa ya nanti secara klinis yang kita bisa atau paling bagus kita lakukan USG. Satu, dalam kondisi yang banyak cairan, misalnya Pak asites, nah, ya, atau tumor kistik, itu adalah visualisasi yang paling bagus kalau kita lakukan dengan USG. Sedangkan untuk area-area yang banyak udaranya atau area-area yang padat keras itu membutuhkan media lain, maksudnya kita membutuhkan perangkat lain, misalnya kita kombinasi antara USG dengan fotoronsen untuk melakukan visualisasi untuk area-area yang berudara. Misalnya apa? Untuk misalnya daerah kolon atau daerah intestin yang banyak gasnya atau lambung, maka kita secara normatif pasti ini gambarannya nggak akan sebagus kalau kita lihat ada gambaran vesika urinaria, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa diinterpretasi. Ini hanya sekedar uh, secara teoritis, ya, secara teoritis. Nah, sekarang kita mulai melakukan interpretasi. Jadi, gelombang suara atau gelombang ultrason itu kalau melewati media cairan, visualisasinya itu adalah gelap. Ini teman-teman harus paham, harus apa namanya di dihafal tanda kutip. Jadi di dalam USG kalau kita melihat media cairan itu visualisasinya adalah gelap. Nah, kita sudah tahu bahwa secara teoritis bahwa visualisasi gelap di dalam USG itu ada dua, anechoic, gelap total, atau hypoechoic. Nah, sehingga media cairan itu bisa berupa gambaran anechoic, bisa juga berupa gambaran hypoechoic. Nah, karena gelombang suara tadi kalau melewati media cairan, kenapa paling bagus? Karena gelombang ultrasonik itu kalau melewati media cairan akan mengalami amplifikasi gelombang. Amplifikasi inilah yang kita sebut sebagai acoustic window error. Jadi kalau teman-teman, oh acoustic window itu maksudnya kita menggunakan media cairan sebelum ketemu objek sehingga media cairan tadi memberikan amplifikasi terhadap gelombang suara yang ditembakkan sehingga visualisasi objek di bawah media cairan tadi menjadi lebih bagus. Nah, dampaknya apa? Dampak yang dihasilkan oleh karena ada amplifikasi tadi menimbulkan namanya posterior echo enhancement image atau echo enhancement effect. Jadi, gelombang suara tadi kalau melewati media cairan, konsepnya adalah objek cairan tersebut gambarnya gelap. Tapi, atau ditambah, di bawah dari media gelap tadi akan menjadi terang atau terjadi posterior echo enhancement. Nah, ini contoh. Jadi, kalau misalnya, ini kursor saya kelihatan enggak ya? Maaf. Terlihat, Dok. Terlihat ya, kursornya kelihatan ya? Oke. Jadi, kalau ini media cairan, maka konsep dari cairan selalu gelap. Saya tidak harus bilang bahwa ini adalah harus anechoic, ya.
tapi media cairan selalu memberikan efek namanya posterior echo enhancement. Ini teman-teman kalau lihat, ini contohnya adalah tumor kistik pada superficial organ. Ini adalah tumor kista pada mame, ya. Ini kalau kita lihat teman-teman, di area yang tidak ada objek cairannya, pada kedalaman sekian, gambar atau visualisasinya adalah hipoechoik. Begitu melewati media cairan, karena cairan memberikan efek amplifikasi, maka terbentuk namanya posterior echo enhancement. Jadi, kalau kita ngomong cairan, maka selalu akan terbentuk bayangan objek cairannya adalah gelap, bawahnya terang. Itu syarat kita menunjukkan bahwa objek tersebut adalah cairan secara USG. Demikian juga di sebelah ini contohnya adalah asites. Ini contohnya adalah cairan asites. Cairan asites, cairan sendiri adalah kebetulan ini anechoik, ya saya bilang ini kebetulan anechoik, ini juga kebetulan anechoik. Ya. Tapi konsep dari di bawah cairan ini akan menjadi lebih terang. Sehingga gambar atau objek di bawah cairan tadi visualisasinya akan jauh lebih kelihatan. Ini yang menunjukkan bahwa konsep suatu cairan. Jadi teman-teman harus pegang bahwa konsep kita bilang, oh ini ada cairan, maka objek tersebut adalah gelap, bawahnya terang. Itu konsep cairan. Nah, problemnya adalah cairan tadi yang gambarnya gelap secara USG itu ada dua. Bisa anechoik, bisa bergeser menjadi hipoechoik. Jadi gambaran cairan yang kita temukan di dalam layar USG itu bisa suatu anechoik, bisa suatu hipoechoik. Nah, kalau yang kita temukan itu suatu cairan bentuk visualisasinya anechoik, maka asumsinya adalah jernih. Tetapi kalau misalnya kita dapatkan gambaran cairan tadi hipoechoik, maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama, cairannya keruh. Nomor dua, sebenarnya cairannya itu jernih, tetapi karena melewati media lemak yang tebal sebelum mengenai objek cairan tersebut, maka ekogenitas tersebut akan bergeser menjadi lebih terang, menjadi hipoechoik. Nah, oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan besar setiap kita mendapatkan gambaran cairan tersebut hipoechoik, apakah cairannya ini keruh ataukah jernih? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini jernih atau keruh? Maka objek cairan tadi harus dibandingkan dengan ekogenitas cairan yang dianggap jernih dalam tubuh seseorang, yaitu ekogenitas cairan urin dalam vesika urinari. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu ada objek cairan dimanapun, ya, kemudian kita ragu-ragu ini cairannya jernih atau keruh ya. Oke, maka kita akan bandingkan ekogenitasnya dengan cairan urin pada vesika urinaria pasien tersebut. Sehingga secara normatif, teman-teman kalau melakukan USG abdomen, maka yang paling penting adalah jangan sampai pasiennya itu kencing sebenarnya. Kalau pasiennya kencing, vesika urinarinya kosong, kita nggak punya pembanding lagi ekogenitasnya. Ini yang teman-teman harus pahami bahwa kenapa orang kalau mau di USG itu disuruh tahan kencing. Karena kita membutuhkan cairan urin baik sebagai akustik window untuk organ-organ di bawah vesika urinaria, misalnya untuk uterus, ovarium, ya, prostat, ya. Tetapi juga kita pakai sebagai perbandingan terhadap cairan di visualisasi USG. Ya. Nah, objek cairan yang melewati lemak yang tebal mengalami distorsi imaging. Jadi, harusnya cairan jernih tadi gambarnya adalah anechoik, karena ada lemak tebal di atasnya, dan lemak tebal itu menimbulkan efek peningkatan visualisasi, ya, maka yang tadinya anechoik bergeser menjadi hipoechoik. Nah, sekarang teman-teman harus lihat, objek hipoechoik ini
Kapan kita bisa ngomong hipoekuiknya ini suatu cairan? Tetap teman-teman akan lihat posterior dari objek hipoekuik tadi bagaimana. Ini kalau kita lihat, area yang tidak ada gambaran hipoekuik, ini ekogenitasnya sekian. Begitu melewati area hipoekuik, ada gambaran lebih terang. Maka kita yakin bahwa, oh ini cairan. Jadi gambarannya, ini juga tumor kistik, ini juga tumor kistik. Kenapa? Karena kita mendapatkan gambaran posterior echo enhancement. Nah, yang jadi masalah apakah ini keruh, ini jernih, atau dua-duanya jernih. Maka objek dari cairan ini nanti kita bandingkan dengan urin, ekogenitas urin pada vesika urinaria pasiennya. Kalau ekogenitasnya sama, ya urinnya juga hipoekuik, ternyata kistanya juga hipoekuik, maka kita bisa bilang, oh kistanya sama-sama jernih. Tetapi kalau misalnya di dalam kista tadi lebih terang daripada urin di dalam vesika urinaria, kita bisa bilang, oh ini keruh. Ya, ini yang kita sebut distorsi imaging. Kenapa? Ini loh, karena lewat lemak. Jadi teman-teman sebagai saksi, kalau teman-teman melakukan USG, kemudian kita ketemu lapisan lemak tebal, maksudnya gini, kita melakukan USG pada pasien-pasien yang subkutan fatnya tebal, maka asumsinya semua gambar itu akan bergeser jadi lebih terang. Itu gampangannya begitu. Dan gambarnya jadi jelek. Coba lihat. Ini kalau kita lihat, area yang subkutan fatnya tipis, ya, marginalitas dari tumor kistiknya jelas. Coba kalau kita lihat sebelah ini, ngeblur. Blur ini atau marginalitasnya yang kabur ini efek akibat gelombang suara tadi mengalami distorsi akibat lemak. Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa milih pasien. Pasien gemuk, pasien kurus, kalau memang perlu kita USG, kita USG. Nah, disitulah nanti kita belajar mengenai teknik optek dari scanning USG-nya. Bagaimana menyiasati kalau ketemu pasien-pasien yang subkutan fatnya tebal ini gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Itu nanti kita belajar lewat optek dari scanning. Yang nanti hari Rabu depan kita sama-sama belajar hands-on. Tapi secara teoritis kita belajar teorinya dulu. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ketemu benda keras atau padat, ya, misalnya tulang atau batu. Nah, teman-teman dulu pada waktu lulus dokter tentunya sudah khatam atau sudah familiar dengan gambaran X-ray. Ya. Jangan dibayangkan gambaran batu atau tulang tadi seperti di X-ray. Nah, kenapa? Karena sifat gelombang suara, sorry, sifat gelombang suara, kalau ketemu tulang atau batu, ini kebetulan ada vesika urinaria, ya. Di tengah vesika uriner ada batu. Batunya bisa oval, bisa bulat, ya. Cuman problemnya adalah gelombang suara itu hanya nabrak permukaannya, kemudian dipantulkan kembali. Nabrak permukaan, dipantulkan kembali. Terus, jadi kalau ketemu benda keras, baik tulang, batu, maka yang menjadi visualisasi atau yang tervisualisasi hanya permukaannya saja. Sehingga gambaran yang kita dapatkan di dalam layar adalah gambaran hiperechoik yang merupakan gambaran dari permukaan objek keras tersebut. Nah, ciri khas lain seperti halnya dengan cairan. Kalau cairan, objeknya gelap, bawahnya terang karena terjadi amplifikasi. Sedangkan kalau ketemu benda keras atau benda padat-padat keras, tulang atau batu, gelombang suara nabrak permukaan balik lagi. Hampir tidak pernah ada yang menembus atau tidak bisa menembus tulang atau batu. Sehingga bayangan posterior dari objek hiperechoik tadi adalah gelap. Ini yang kita sebut echoic shadow. Jadi, gambaran batu itu di mana-mana sama sepanjang kita menggunakan alat USG. Batu kandung batu, batu buli-buli, batu kaliks. Konsepnya sama. Jadi, ada objek hiperechoik dengan posterior echoic shadow atau posterior echo shadowing. Atau kalau beberapa teman-teman baca di buku
radiologi ini sebagai kometil, ya whatever lah, maksudnya apa aja boleh. Yang penting kita tahu bahwa yang divisualisasikan hanya permukaan, kemudian di bawah objek adalah gelap. Jadi kebalikannya dengan cairan, ini contoh yang bagus, ini adalah vesika urinaria. Vesika urinaria adalah isinya urin. Urin adalah konsistensinya air. Maka posterior dari vesika urinaria akan menjadi lebih terang, yang kita sebut posterior echo enhancement. Mestinya kalau tidak ada batu, maka posterior echo enhancement akan tervisualisasi penuh, mulai dari sini sampai ke sana. Tetapi begitu di tengah-tengahnya ada batu, seakan-akan kepotong, maka akan muncul bayangan hiperechoik dengan echoic shadow. Jadi ini adalah konsep batu. Batu di mana-mana sama, ya. Jadi belajar satu untuk yang lain, ya. Nah, yang mirip gambaran batu itu adalah udara atau gas. Jadi nanti teman-teman nah, nanti teman-teman harus bisa membedakan apakah yang kita lihat bayangan putih dengan gambaran echoic shadow kayak seperti echoic shadow itu adalah gas, terutama dalam saluran cerna, terutama di lower GI, ya, bisa kolon, bisa intestin, ataukah itu adalah gambaran. Paling gampang adalah kita harus ingat fisiologinya. Jadi, kalau kita ketemu batu seperti ini, maka yang menjadi konsep dasar adalah batu tidak mengalami perubahan volume. Batu tidak mengalami perubahan volume. Artinya apa? Kalau kita melihat suatu sosok seperti batu seperti ini, maka kalau kita lihat 1 detik, 2 detik, 3 detik, maka bayangan hyperechoic dengan echoic shadow itu tidak berubah secara volume. Ya segini ya segini, ukurannya dari sana ke sini ya sekian. Tapi kalau kita melihat bayangan gas yang terperangkap dalam saluran cerna, ciri khas dari saluran cerna itu adalah secara fisiologi dia mengalami peristaltik. Peristaltik yang terjadi akan mengibatkan gambaran putih-putih ini akan berubah secara volumetrik. Yang tadinya di sini kelihatan kecil, nanti tiba-tiba menjadi memanjang, atau bahkan hilang, nanti muncul lagi. Sehingga kalau gambaran seperti batu seperti ini, maka kita harus diamkan, maksudnya kita harus perhatikan antara 1 sampai 3 detik untuk melihat apakah ada perubahan bentuk. Kalau terjadi perubahan bentuk, maka itu pasti adalah gas yang terperangkap dalam saluran cerna. Beda dengan batu. Kalau batu mau dilihat 1 detik, 2 detik, sampai setengah jam, bentuknya tetap. Tapi begitu kalau kita lihat saluran, maaf, gas atau udara dalam saluran cerna, ini contoh adalah gambaran gas atau udara bebas, bukan udara bebas, gambaran gas yang terperangkap dalam dinding kolon. Ya, nanti teman-teman pada saat hands-on akan kita tunjukkan, dan teman-teman harus tahu gambaran gas dalam kolon bagaimana, gambaran gas dalam intestin bagaimana. Ya. Ini hanya sekedar contoh bahwa gambaran gas itu sejenak mirip seperti gambaran gas. Ya. Jangan terkecoh, yang penting perhatikan 1 detik, 2 detik, 3 detik, apakah gambarannya tetap atau berubah. Kalau gambarnya berubah, itu adalah gas, bukan suatu. Ya. Oke, kalau itu suatu massa solid, tumor padat, ya, maka yang secara USG yang menjadi konsep adalah tidak terjadi perubahan apapun di posterior objek. Lesinya mulai dari hipoechoic seperti ini sampai lesi hiperechoic, sepanjang tidak terjadi perubahan apapun di posteriornya, maka kita bisa bilang ini massa solid. Jadi kembali lagi, tadi sedikit mengkoreksi apa yang diutarakan oleh Dr. Arvid.
secara OSG, secara kompetensi untuk dokter umum, kita masuk di area membedakan tumor kistik or solid saja. Tumor kistik or solid saja. Itu standar untuk teman-teman dokter umum, baik itu SBKKLP atau dokter umum. Nah, nanti kompetensi untuk dokter-dokter spesialis, maksud saya untuk non-radiologik spesialis, misalnya dokter penyakit dalam, dokter bedah, maka level of kompetensinya harus bisa membedakan ini benign or malignant. Tetapi untuk kita, dokter umum, cukup bisa membedakan tumor kistik or solid, sudah cukup. Sudah bagus. Nah, nanti kita bekali nih, gimana sih ngerabanya kalau kita melihat suatu objek itu kira-kira masa solid yang benign ataukah masa solid yang malignan. Nanti ada gambarannya, gambaran tertentunya. Ya, di konsepnya adalah masa solid tidak terjadi perubahan apapun. Kalau masa kistik terjadi posterior echo enhancement, kalau masa solid tidak terjadi perubahan apapun. Sehingga teman-teman harus hati-hati kalau mendapatkan gambaran masa hipoechoik seperti ini. Ini bisa suatu masa solid, bisa suatu masa kistik. Bedakannya gimana? Langsung lihat aja posteriornya. Kalau kita lihat area yang tidak ada masanya, kemudian kita geser mata kita memandang di area yang persis di bawah dari objek, tidak ada perubahan apapun. Tidak ada yang bertambah terang, maka kita bisa bilang ini adalah suatu objek masa solid. Nah, ini yang saya bilang. Yang bikin repot itu kalau lemak ini. Lemak itu mempunyai sifat dia menyerap gelombang suara. Jadi gelombang suara kalau melewati media lemak, maka gelombang suara tadi akan diserap. Alhasil, gambaran atau imaging atau visualisasi sebenarnya itu turun. Karena kekuatannya diserap oleh lemak. Nah, pada saat gelombang suara tadi kembali ke perut, kemudian diproses oleh Central Processing Unit, maka otomatis untuk memperbaiki kekuatan tadi yang sudah jeblok, yang sudah turun akibat diserap oleh diserap oleh lemak, maka secara normatif gain akan naik. Nah, nanti teman-teman akan belajar apa itu gain. Nah, gampangnya begitu ketemu imaging turun, maka otomatis CPU akan menaikkan level brightness-nya. Gambarnya akan dibuat lebih bright. Oleh karena itu, kenapa kalau ada media cair yang harusnya anechoic bisa bergeser menjadi hypoechoic? Karena harusnya dia gelap, karena digeser menjadi lebih bright, maka dia jatuhnya sebagai gambaran hypoechoic. Kalau melewati lemak yang tebal. Kemudian yang terakhir adalah, tadi sudah disinggung di awal, semakin rendah frekuensi, cahaya tembusnya semakin jauh. Sebagian juga sebaliknya, kalau frekuensinya rendah, maka daya tembusnya semakin kecil. Oleh karena itu, untuk organ-organ internal itu menggunakan probe yang jangkauan frekuensinya antara 2 sampai 5 MHz. Maka jangkauan 2 MHz itu bisa menembus sampai 25 cm, sedangkan 5 MHz itu mentok di 10 cm atau di 8 cm. Di bawah itu, maka membutuhkan frekuensi lebih tinggi lagi. Maka kalau kita menggunakan alat tersebut untuk mencitrakan organ-organ superficial, dok saya mau USG lutut dok, tapi punyanya cuma probe convex, maka tidak akan bisa tervisualisasi dengan baik. Karena range atau jangkauan dari jointnya itu kurang dari 5 cm. Harus membutuhkan area lebih tinggi frekuensinya. Demikian juga gini, dok, nanti kalau ketemu orang yang lemaknya tebal gimana? Nah, salah satu teknik kita adalah mengurangi frekuensinya. Jadi nanti kalau teman-teman mau USG abdomen kayak mau USG ANC kayak begitu ketemu orang yang lemak atau subkutan fatnya tebal, nggak usah main-main, nggak usah pikir panjang, puter tombol frekuensinya turun ke yang paling rendah yaitu 2 MHz. Supaya daya tembusnya lebih kuat. Sehingga kalau kedodoran karena diserap oleh lemak, itu visualisasinya masih mumpuni. Daripada pakai frekuensi standar, yaitu 3,5 atau 4,5. Ya, ini sebagai apa? Sebagai dasar teoritis. Nah, sekarang kita
akan mengenal namanya tombolisasi atau knobologi. Jadi di kontrol panel nanti di alat USG itu banyak tombol, ya. Banyak tombol itu bukan tanpa alasan, karena tombol-tombol itu nanti akan ada yang kita lakukan adjusting sesuai dengan kondisi pasien atau sesuai dengan kondisi objek yang mau kita lihat. Meskipun setiap brand atau merek alat USG itu kadang-kadang mempunyai perbedaan tata letak tombol dan penamaan tombol. Tapi tombol itu punya fungsi yang sama. Ya. Nah, untuk penguasaan fungsi tombol itu upayakan belajarlah alatnya masing-masing itu sebelum melakukan USG langsung. Jadi pada saat nggak ada pasiennya, pencet-pencet ini tombol apa sih, ini tombol apa sih. Nah itu supaya pada saat kita hands on ke pasien itu nggak susah nyari tombolnya, nggak bingung ini mau saya tombol, yang mau saya pencet tombol apa ya, atau letaknya di mana, ya. Nah, ada beberapa tombol yang wajib diketahui, ya, karena ini sebenarnya tombol-tombol rutin yang sebenarnya ada di alat-alat USG, tapi kadang-kadang eh, penamaannya agak sedikit berbeda. Yang pertama adalah tombol probe, ya. Tombol probe ini atau beberapa alat lain, tombol exam, ada beberapa alat lain, misalnya yang paling banyak teman-teman di puskesmas itu kita pakai Virom kalau nggak salah, Virom atau Tulip. Itu tombol probe itu diganti dengan nama tombol preset. Sebenarnya prinsipnya adalah tombol ini dipakai untuk melakukan pemilihan profil dari alat USG-nya mau pakai apa. Dipakai apa? Abdomen, obstetrik. Nah, jadi memilih settingan alat USG atau profil dari alat USG-nya. Nomor dua, trackball. Ya, trackball, kemudian ada tombol set. Ya, tombol set untuk memilih. Kemudian ada tombol SYN ya atau tombol replay. Jadi sebenarnya teman-teman kalau melakukan USG kemudian melakukan dokumentasi pada saat kita tekan tombol freeze ya, kemudian gambar berubah, maka tidak usah buru-buru freeze-nya dilepas tapi kita tekan tombol SYN atau tombol replay untuk mencari gambar-gambar yang direkam secara temporer dari alat USG ini ya. Kemudian untuk mengisi data pasien nanti ada tombol patient. Nah, nanti yang teman-teman harus tahu adalah ada tombol gain. Tombol gain ada dua, yaitu overall gain dan TGC atau time gain compensation. Ya. Kemudian ada tombol depth dan zoom untuk mengatur kedalaman atau jangkauan alat USG. Zoom seperti zoom pada umumnya membesarkan objek. Kemudian ada tombol frekuensi untuk mengatur mau kita turunkan frekuensinya atau kita mau naikkan frekuensinya. Kemudian kita atur fokus frekuensinya ada di kedalaman berapa. Itu nanti ada tombol khusus ya. Kemudian ada tombol kaliper. Jadi tombol pengukuran ada dua. Yang pertama adalah mengukur jarak murni. Jadi kita mengukur dari titik satu ke titik kedua. Itu kita ukur berapa senti, itu adalah tombol kaliper. Sedangkan ada tombol kedua, yaitu tombol measure. Itu biasanya untuk mengukur jarak, tapi keluarnya parameter lain. Nanti kalau di abdomen, kita banyak menggunakan kaliper. Karena kita mengukur ansih dari organ. Misalnya, oh kita mengukur hepar. Dari antero-posteriornya berapa senti. Ya. Akan berbeda pada saat teman-teman nanti belajar ANC. Kita mengukur namanya gestational sac atau kantong kehamilan. Itu juga ukuran jarak sebenarnya. Tetapi yang kita pentingkan bukan jaraknya, tapi waktu. Misalnya, eh, dokter berapa BPD-nya atau GS-nya? GS-nya taruhlah 3 cm. Kita bingung 3 cm itu berapa minggu ya? Nah, kalau kita tekan tombol measure, maka kita akan bisa langsung mendapatkan jarak yang 3 cm setara dengan sekian minggu berapa hari. Tapi untuk di abdomen kita jarang pakai measure, kita lebih banyak pakai kaliper. Karena misalnya ukuran ginjal, panjang ginjal berapa? 10 cm, 8,5. Itu hanya bisa kita pakai dengan menekan tombol kaliper atau tombol distance. Kemudian ada tombol Doppler ya. Di alat USG portable sekarang sudah dilengkapi dengan Doppler meskipun levelnya masih sebuah pulse wave Doppler ya. Pulse wave Doppler ini adalah efek Doppler yang untuk mengukur alirannya saja. Tidak bisa melihat topografi dari alirannya. Ya. Untuk PW Doppler ini biasanya kita pakai untuk mengukur detak jantung.
Ya, nanti kalau kita ngukur di ANC, kita ngukur DJJ janin, kita menggunakan pulse wave Doppler salah satunya. Ya, kemudian ada tombol update untuk melakukan scanning. Kemudian kita bisa merubah satu display, bisa menjadi dua display, satu layar, atau dibuat satu layar 4 display. Terus harus tahu mana tombol shift-nya, dan harus tahu tombol NXM. Ya. Tombol NXM ini kita pakai untuk berpindah satu pasien dengan pasien lain. Jadi mengakhiri satu pasien, kemudian kita masuk ke pasien lain, kita tekan tombol NXM. Untuk kasus-kasus opsin, biasanya kita bisa menggunakan tombol report. Misalnya kita melakukan pengukuran satu parameter, kita ukur berapa kali. Misalnya kita ngukur GS, ada 3 kali ngukur GS. Maka kalau kita tekan tombol report, maka nanti akan muncul rata-ratanya atau average-nya di sana. Ya. Nah, ini hanya sekedar contoh display dari alat USG. Ya. Jadi yang paling besar ini adalah trackball. Ini kayak mouse, ya, kayak mouse. Jadi menggeser-geser kursor yang ada di layar. Ya. Ini biasanya umumnya sama ya. Semua brand bentuknya bulat, roller begini. Ya. Kemudian di samping kanan atau kirinya ada tombol set. Ya. Ini tombol set, ini adalah tombol untuk memilih. Jadi kalau kita memilih yang ada di layar, jangan tekan tombol enter yang ada di sini, tapi tombol set. Ya. Kemudian ada tombol freeze. Tombol freeze ini kayak tombol capture ya. Tombol freeze ini punya teman namanya tombol scene. Misalkan pada saat kita melakukan freezing, gambar yang kita lihat pasca freezing itu ternyata gambarnya tidak bagus atau gambarnya berubah pada saat sebelum freezing. Maka jangan buru-buru melakukan unfreeze terus mencari gambarnya lagi, tapi pakai tombol scene. Tombol scene ini dipakai untuk mengeluarkan gambar-gambar yang direkam oleh alat USG sekian detik sebelum kita freeze. Tinggal pilih, jadi aktifkan tombol scene-nya, kemudian geser trackball-nya ke kiri. Nah, nanti di dalam layar akan muncul gambar-gambar yang direkam secara temporer. Tinggal pilih mana yang kita lihat lagi, apa yang kita lihat tadi secara bagus. Ya. Kemudian di sini ada tombol gain. Ini tombol gain. Ini ada overall gain. Ini ada tombol TGC. Nah, ini. TGC ini adalah gain juga, tetapi per level kedalaman. Nanti kita akan melakukan adjusting TGC ini sebagai pendahuluan sebelum kita melakukan USG. Tadi secara umum ada tombol probe untuk memilih settingan alat USG. Kemudian untuk mengisi data pasien, kita tekan tombol patient. Ya. Kemudian ada tombol body mark untuk melakukan body marking. Artinya kita mau menempelkan letak topografi di mana kita mendapatkan gambar tersebut. Di abdomen wajib ditempelkan. Jadi di abdomen wajib kita mencantumkan body marking pada saat kita melakukan dokumentasi scanning. Ya. Kalau di ANC relatif tidak terlalu banyak kita pakai body marking, hanya untuk kondisi tertentu. Ya. Kemudian ada tombol save. Ya. Kemudian ada tombol frekuensi. Di sini ada tombol frekuensi. Saya tidak tahu teman-teman yang ada di puskesmas atau di tempat kerja masing-masing apakah menggunakan alat yang mana, tetapi setidaknya tombol-tombol ini selalu ada di alat USG, hanya tata letaknya dan tipenya berbeda. Kalau eh, kalau Vairom itu sebenarnya tombol naik turun, Tulip juga tombol naik turun. Kalau eh, Zoncare juga naik turun, ya. Tapi kalau Mindre sebenarnya puter-puter, pencet-pencet. Ya ini hanya sekedar style dari manufaktur aja ya. Kemudian nanti ada tombol pulse width Doppler, ya. Ada tombol measure untuk mengukur dan tombol caliper. Ini teman-teman just to know dulu ya, apalin saja. Nanti pada saat hands on kita tunjukkan lebih jelas karena ini lebih nyaman kalau kita melakukan hands on. Ya. Nah, ini apa yang terjadi kalau kita tekan tombol probe, maka di dalam layar akan muncul pilihan. Kita mau USG apa, Mas? Kita mau USG apa?
apakah USG abdomen, abdomen difficult, ya, apakah pediatric abdomen. Jadi abdomen biasa, difficult itu untuk orang gemuk ya. Jadi abdomen difficult ini dipakai untuk orang gemuk, ya, settingan untuk orang gemuk. Kemudian pediatrik atau ginekologi atau obstetrik trimester 1, kemudian obstetrik trimester 2 dan 3 atau urologi, ya tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Kita mau USG apa? Sehingga settingan dari alat USG-nya sudah sesuai dengan kasus yang kita mau lakukan USG. Ya. Nah, setelah itu kita atur dulu TGC-nya. Ya, tombol geser yang 8 tadi, tipsnya adalah taruh di rentang tengah dulu semuanya. Taruh di rentang tengah dulu semuanya, kemudian probe-nya kita tempel ke perut pasien. Tidak perlu digerakkan dulu, ya, tidak perlu digerakkan dulu. Kemudian lihat dari mulai permukaan sampai yang paling dalam. Mana yang paling gelap? Kalau di sini, paling gelap adalah di area bawah. Nah, kalau area bawah gelap ini, maka tombol yang bawah ini saya geser. Nah, begitu kita geser, maka yang tadinya gelap menjadi lebih terang. Konsep dari pengaturan TGC adalah gelap terang dari atas ke bawah itu setara. Jadi dari atas ke bawah itu adalah setara. Jangan sampai seperti ini gelap banget, ini semu gelap, ini gelap. Jadi nanti settingan yang betul adalah ini kita terangkan dengan menggeser TGC yang paling bawah ke kanan. Kemudian kalau misalnya ini yang paling gelap atas, maka ini akan kita geser lagi sehingga gelap terang dari atas ke bawah itu sudah setara. Dan ini tergantung pasiennya, tidak tergantung settingan alat. Maksudnya gini, alat itu hanya mengikuti medianya. Jadi antar pasien bisa berbeda. Karena ketebalan lemaknya berbeda, ketebalan kulitnya berbeda, orangnya kurus, orangnya gemuk, orang yang ototnya tebal, itu memberikan gambaran USG yang berbeda sehingga kita perlu mengatur gambaran gelap terangnya itu dari superficial mulai tempat nempelnya probe ke kulit sampai ke paling bawah itu setara. Ya. Sehingga nanti pada saat interpretasi itu jauh lebih mudah atau lebih gampang. Nah, kalau sudah selesai, maka untuk melakukan peningkatan terang dan gelapnya seluruh layar, kita atur pakai tombol yang namanya overall gain. Jadi kalau yang tadi, kira-kira di sini. Nah, ini tombolnya di sini. Ya. Ini kita pakai untuk mengatur gelap terangnya. Kalau gainnya kita naikkan, maka gambar mulai dari permukaan sampai yang paling dalam terang-terang semua. Tapi kalau gainnya kita turunkan, yang gain 0, ini gainnya paling kecil, paling 0, maka gelapnya gelap semua. Nah, ini gainnya ada di 66. Gain berapa levelnya? Terserah operator. Yang penting operator bisa melihat objek dengan jelas. Jadi, saya dengan, misalnya saya melakukan USG dengan teman-teman sejawat lainnya kalau melakukan USG, tidak ada aturan main, gainnya harus 60, harus 70, harus 100, harus 25, tidak. Atur sesuai dengan kenyamanan mata masing-masing. Tidak perlu harus disetting berapa. Nah, kalau kita memainkan manipulasi gain ini, tujuannya adalah untuk konfirmasi. Ini misalnya, ini namanya body marking. Kalau ini tidak saya pasang, maka saya tidak tahu foto ini diambil dari posisi mana di daerah perut kita. Di dalam body marking ada informasi topografi, kemudian letak dari probe-nya dan posisi dari probe-nya. Ya. Nah, dari sini kita lihat, oh, ini gambar ini direpro dalam posisi suprapubik. Posisi probe-nya adalah transversal. Nah, dari sini kita, oh, ini adalah vesika urinaria. Ini hanya mau menunjukkan bahwa kalau ada objek cairan, dalam hal ini adalah vesika urinaria, dengan konsekuensi ada posterior echo enhancement, baik gain down maupun gainnya up atau gainnya tinggi, maka posterior echo enhancement tetap akan kelihatan. Jadi
sepanjang itu cairan selalu akan memproduksi gambaran posterior echo enhancement. Ya. Nah, kemudian kita harus kenal namanya depth. Depth itu adalah untuk mengatur kedalaman. Ini contoh. Ini ada objek. Ini adalah lobus kiri hepar. Ya, lobus kiri hepar. Kalau alat USG kita setting dengan depth-nya 18 cm, ini D-nya ada 18,1 cm, maka objek ini besarnya cuma sekian. Tapi begitu depth-nya kita atur menjadi 10 cm, maka objek tadi menjadi lebih besar. Jadi nanti di abdomen itu tergantung objek yang mau kita lihat. Depth-nya kita atur tergantung objek yang kita lihat. Jadi kalau objeknya termasuk area superficial, karena ini adalah probe, ini adalah tempat nempelnya probe, kemudian ini adalah hepar lobus kiri, sebenarnya dia adalah dekat dengan probe. Kalau depth-nya terlalu jauh, gambarnya akan kecil. Untuk membesarkan objek ini, maka kita cukup mengatur atau menurunkan depth-nya dari 18 menjadi 11. Sehingga gambaran dari hepar lobus kiri akan menjadi lebih. Ya, ini pengaturan depth-nya ya. Nah, bagaimana dengan Doppler? Nah, ini teman-teman nanti kalau mau mengaktifkan Doppler, ya, jadi tekan dulu tombol Dopplernya, ya. Ya, di alat ada tulisan PW. Kalau ada tulisan CW itu continuous, ya, itu yang color Doppler, ya. Kalau ada tulisan PW, maka akan keluar namanya sampling volume. Jadi ada gambar garis, kemudian ada gambar sama dengan, kemudian garis lagi. Sampling volume ada di gambar sama dengan. Nah, untuk melakukan penyadapan, maka kita bisa atur pakai trackball untuk mengarahkan si sama dengan ini tadi atau sampling volume ini ke objek yang kita mau ukur. Misalnya saya mau ukur ke jantung, misalnya ini kebetulan jantungnya di sini, di jantungnya. Nah, saya akan merubah posisi ini ke sini dengan trackball. Kemudian kita lakukan penyadapan dengan menekan tombol PW lagi atau menekan tombol update. Ya. Nanti akan keluar gambaran sadapan gelombangnya. Begitu satu layar, kita lakukan freezing, kita freeze, kemudian kita tekan tombol measure, kita pilih heart rate. HR, baru kita lakukan pengukuran. Untuk pengukuran heart rate, itu bebas. Mau dari puncak gelombang boleh, mau dari awal gelombang boleh, mau puncak atas, puncak bawah, tidak ada masalah. Yang penting kita tahu konsisten, kalau kita mulai dari puncak, maka juga berakhir dengan puncak. Jangan mulai dari puncak berakhir dengan awal, misalnya. Tidak boleh. Nah, berapa siklus yang harus kita lakukan atau kita lakukan, itu tergantung settingan alat. Umumnya alat-alat sekarang membutuhkan 2 siklus gelombang saja. Jadi, kita mulai dari sini, 1 gelombang, 2 gelombang. Maka mulai dari sini, berakhir di sini. Nanti akan langsung keluar heart rate-nya berapa. Ini contoh heart rate manusia ya, masih orang dewasa ya. Kalau anak-anak, nanti juga sama. Jadi untuk kasus ANC, nanti kita tinggal arahkan sampling volumenya ini ke jantungnya janin. Ya. Teknik ukurnya sama, penyadapannya sama, ya. Nanti akan kita lihat heart rate-nya berapa. Ya, ini untuk pulsar Doppler. Nah, ini tombol-tombol yang nanti mungkin kita banyak lakukan, ya. Yang penting tahu tempatnya, ya. Body mark, ya, jangan lupa untuk kasus-kasus abdomen, ya. Nah, untuk mode di dalam USG itu ada B mode. Jadi kalau ada tulisannya B itu maksudnya B mode atau brightness mode. B mode maksudnya 2D, ya. Kemudian M mode itu motion mode. Jadi untuk mengukur aliran atau gerakan di bawah probe. Untuk M mode itu biasanya kita pakai untuk DJJ. Zaman dulu kalau belum ada pulse wave Doppler, kita mengukur DJJ janin itu dengan cara M mode atau motion mode. Ya, nanti pada saat hands on ANC kita tunjukkan. Mana yang lebih enak? Tentunya yang paling enak adalah dengan Doppler, ya. Karena dengan M mode itu kita membutuhkan gerakan yang flow amplitudonya yang kencang. Berbeda dengan
Doppler. Kalau Doppler nggak perlu kelihatan jantungnya gerakannya kenceng, pokoknya kelihatan ada gerakan jantung, tembak di situ, selesai. Tapi kalau emot, kita membutuhkan gambaran gerakan jantung yang besar, sehingga nanti akan terbentuk suatu gelombang. Ya, ini 2D, ini adalah motion mode. Nah, motion mode nanti teman-teman kalau mau belajar USG thorax, baru kita pakai. Ya, tapi untuk abdomen sebenarnya tidak kita pakai. Ya. Ini pulse wave Doppler, nanti untuk mengukur DJJ janin, gambarnya akan seperti ini, yang sebelah ini. Ya. Dia akan ketemu heart rate-nya berapa. Nah, untuk color flow Doppler atau continuous wave Doppler, maka kita tidak bisa mengukur kecepatan, tapi langsung mengukur topografi. Jadi ini kalau kita lihat, kalau tidak menggunakan color Doppler, maka yang kita lihat adalah bayangan objek hitam dengan gambaran posterior echo enhancement. Seringkali kita bingung, ini kista apa pembuluh darah? Nah, kalau kita menggunakan color flow Doppler, tinggal aktifkan color Dopplernya atau CW. Kalau misalnya teman-teman ada alat USG-nya, ada tombol CW-nya, pencet saja. Nanti ada sampling areanya keluar, arahkan sampling area dengan trackball ke area gelap. Nanti akan kelihatan mana aliran yang menjauhi probe, mana aliran yang mendekati probe. Maka keluar gambaran merah dan biru. Tetapi kalau teman-teman tidak punya alat color Doppler, ini gambarannya pembuluh darah apa tumor kistik ya, misalnya begitu ya. Gambarannya kalau hitam bawahnya posterior echo enhancement positif, maka kita bisa menggunakan gambaran, kita menggunakan bantuan pulse wave Doppler, kita pasang aja di area gelap tersebut, kalau muncul aliran darah, berarti itu adalah pembuluh darah. Tapi kalau ini kosong, berarti itu adalah suatu objek massa. Ya. Nah, jadi masanya massa kistik. Ya. Nah, sekarang yang paling sulit itu adalah ini sebenarnya. Dan ini paling sulit kalau teman-teman langsung belajar di ANC. Jadi, sepanjang saya mengajar di tempat lain, teman-teman itu belajar masuk entry point masuk ke dalam ranah USG itu langsung masuk di ranah ANC. Karena memang kebutuhan di puskesmas adalah untuk ANC. Tapi problemnya adalah kalau kita belajar USG dengan ANC itu sama kayak kita belajar nembak kelinci yang lagi lari-lari. Langsung disuruh belajar nembak kelinci yang lagi lari-lari. Megang senjatanya belum benar, ngokang senjatanya belum ngerti, ya, suruh nembak kelinci yang lagi lari-lari. Oleh karena itu, kalau belajar nembak, mulailah belajar nembak botol, nembak gelas. Artinya apa? Dari organ yang statik. Itu belajarnya yang di abdomen. Nggak ada ginjal lari ke atas, lari ke bawah, nggak ada. Nggak ada hepar pindah, gitu nggak ada. Nah, sehingga teman-teman belajar di abdomen itu belajar ngepasin megang senjata, yaitu probe-nya. Nomor dua adalah menjalankan sinkronisasi antara tangan kanan melakukan scanning, mata melihat objek, dan tangan kiri melakukan adjusting pada tombolisasi. Nah, sebagai pengantar buat teman-teman yang baru masuk ranah USG, maka kita harus tahu gambar di dalam layar itu sebenarnya mengarah kemana. Itu sebenarnya sudah ditunjukkan kalau kita mampu membaca. Nah, sekarang kita belajar membaca gambaran di layar display. Nah, dimulai dari probe yang kita pakai dulu. Semua probe ya, selalu ada notch-nya atau mark-nya. Selalu ada tanda yang membedakan ini ada di sisi satu dan satu sisi yang lain. Nah, sebagai gambaran, ini teman-teman kalau lihat, ini adalah probe-nya. Kalau kita mau melihat lebih detail, maka di sisi ini dengan di sisi yang ini ada perbedaannya. Yang satu sisi ada gambaran, ada tonjolannya. Ini tiap manufaktur beda-beda ya. Kalau Minre bentuknya bulatan kecil. Kalau Vairom, kalau nggak salah kotak, nggak salah. Kalau nggak kotak ya garis istilahnya. Pokoknya setiap alat USG probe-nya itu selalu ada pembeda antara sisi ini dengan sisi ini. Yang sisi ada notch-nya atau ada mark-nya, kita anggap aja mark, sisi tanda. Sedangkan yang tidak ada tandanya adalah kontra tanda atau kontra notch. Nah, sekarang apa tujuannya atau dibuat seperti ini? Karena di yang ada tandanya
atau di sisi mark itu selalu ditunjukkan di sisi kiri layar. Jadi, kalau kita membaca alat USG, terutama membaca di layar monitor, maka sisi kiri layar itu adalah sisi di mana tempat notes berada. Maka dengan kata lain, sisi kanan layar adalah sisi kontra tanda atau kontra notes. Sekali lagi, sisi notes selalu berada di kiri layar. Kontra notes selalu berada di kanan layar. Ya, sekarang kita mulai simulasi dulu. Nah, ini simulasi ini saya ambil gambaran yang paling gampang adalah ANC. Supaya teman-teman gampang memvisualisasikan, membayangkan lebih gampang. Oke, saya punya 4 pasien. Saya punya 4 pasien ANC. Masuk pasien pertama. Masuk pasien pertama, saya lakukan penempelan probe di atas simplicis dengan posisi longitudinal. Longitudinal scan itu maksudnya sisi panjang probe sejajar atau setara dengan sisi panjang badan pasien. Nah, di dalam notif dari probe itu selalu ada bulatan ini atau ada titik, itu menunjukkan nodes-nya. Jadi kalau, nah yang nodes-nya ini itu ditunjukkan secara ikon adalah bulatan. Nah, ini menunjukkan bahwa pada pasien pertama saya melakukan penempelan probe dengan posisi longitudinal, nodes menghadap ke atas. Kontra nodes otomatis menghadap ke bawah. Nah, sekarang kita membaca di layar display. Di layar display gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai baca. Sisi kiri layar itu selalu ditunjukkan di arah nodes. Nah, sekarang kita lihat. Posisi nodes-nya adalah menghadap ke atas. Maka kiri layar kita baca atas. Sedangkan kontra nodes yang sebelah kanan layar saya baca sebagai bawah. Maka kalau kita melihat seperti ini, maka kepala janin berada di bawah. Jadi nodes-nya di sebelah kiri yang merupakan posisi atas, sedangkan kontra nodes merupakan posisi bawah, sedangkan kepala janin berada atau mengarah ke arah kontra nodes, maka saya bilang kepalanya ada di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke pasien kedua. Pasien kedua, saya tidak melakukan dengan posisi nodes ke atas. Sekarang saya balik. Nodes-nya saya taruh ke bawah. Nodes-nya saya taruh ke bawah, posisi tetap longitudinal, maka nodes menghadap ke bawah, kontra nodes menghadap atas. Kalau teman perhatikan, gambar di dalam layar display sama. Nah, tetapi pembacaannya jadi berbeda. Nodes menghadap ke bawah, maka kiri layar adalah bawah. Sedangkan kontra nodes adalah atas, maka sisi kanan layar adalah atas. Maka pasien kedua, kepala janin bukan di bawah lagi, tetapi di atas. Secara normatif, kita bisa bilang ini adalah posisinya sungsang. Jadi, gambar boleh sama, tetapi dengan kita melakukan notifikasi body mark yang berbeda, dengan arah probe yang berbeda, maka pembacaannya jadi berbeda. Ini dengan satu plane, maksudnya satu posisi probe. Probe-nya sama-sama longitudinal, hanya saya rubah posisi notch-nya dari atas ke bawah, kepala janin jadi berubah. Nah, sekarang datang lagi pasien ketiga. Pasien ketiga saya tidak melakukan dengan posisi longitudinal, tapi saya lakukan dengan posisi probe-nya transversal. Transversal probe itu artinya panjang probe menyilang dengan panjang pasien. Dengan notes yang pasien ketiga, notes-nya saya hadapkan ke kanan pasien. Ini adalah sisi kanan pasien. Maka kontra notes berada di sisi kiri pasien.
Sekarang kita baca di layar. Di layar gambarnya sama, tapi pembacaannya jadi berbeda. Sisi kiri layar yang notabene adalah sisi notes, yang tadinya atas bawah, sekarang saya rubah kanan. Jadi, kiri layar adalah kanan, sedangkan kanan layar yang notabene adalah di sisi kontra notes adalah kiri pasien. Jadi ini adalah kanan pasien, ini adalah kiri pasien. Maka sekarang kalau kita baca gambar seperti ini, maka kepala janin ada di sebelah kiri. Dan posisi janinnya transversal alias melintang. Gambar sama. Tetapi dengan gambar body mark yang berbeda, interpretasinya jadi berbeda. Dan pasien terakhir, saya melakukan dengan posisi notes-nya di sebelah kiri, kontra notes di sebelah kanan, maka kita baca di sebelah kiri layar adalah notes, adalah kiri pasien, sedangkan kanan layar adalah kanan pasien. Maka kepala janin ada di sebelah kiri. Maaf, kepala janin adalah di sebelah kanan, karena dia berada di kontra notes. Jadi teman-teman, kalau melihat USG, coba teman perhatikan. Dari gambar pertama, baik posisi longitudinal, kita rubah atas bawah. Yang berbeda pembacaannya adalah sisi kiri dan sisi kanan. Begitu kita rubah jadi transversal, itu juga yang berbeda adalah sisi kiri layar dan kanan layar. Yang menjadi titik sama, mulai dari pertama sampai keempat, coba teman-teman perhatikan. Ini adalah tempat nempelnya probe, alias ini nempel kulitnya pasien. Jadi, yang selalu berbeda adalah sisi kiri dan kanan. Sedangkan sisi atas dan bawah itu umumnya sama. Umumnya sama. Ini adalah tempat nempelnya probe yang notabene nempel di kulitnya pasien, alias ini bagian anterior. Maka yang ini adalah bagian post. Mau posisi transversal, mau posisi longitudinal, tetap ini anterior, ini posterior. Yang berbeda cuma ini. Ini atas, ini bawah kalau posisi longitudinal. Begitu saya rubah transversal, ini jadi kiri atau kanan, kiri tergantung posisi notes-nya. Jadi nanti teman-teman kalau membaca di layar monitor, nggak usah bingung. Tinggal cocokkan aja notes-nya mau kemana ini sekarang. Oh, notes-nya di atas. Oh ya berarti ini atas, ini bawah. Udah. Jadi nanti teman-teman kalau membaca layar monitor, kalau lagi bingung menentukannya, lihat notes-nya, probe-nya sekarang menghadap kemana. Jadi usahakan kalau kita melakukan USG, tangan kanan pada saat melakukan probing, pending itu jangan bergerak, jangan dari kalau kita lagi berhenti, lagi freeze gitu ya, tangannya jangan dilepas dulu, diam dulu, karena kadang-kadang kita masih menunjukkan kalau tangannya udah kita lepas, kadang kita lupa ini tadi notesnya menghadap kemana ya. Nah, kalau tangan kita masih nempel di kulitnya pasien, kita bisa langsung lihat, oh ya, notesnya menghadap kiri, kanan, atas, bawah. Nah, tapi kalau udah kita angkat probe-nya, kita jadi lupa notesnya tadi kemana, apalagi kita aduh tadi udah lupa. Nah sehingga tipsnya adalah pada saat kita melakukan scanning jangan buru-buru melepas probe-nya atau jangan dulu mengangkat probe-nya dari kulit pasien meskipun dalam kondisi freeze ya. Nah ini teknik dasar scanning ya. Yang pertama adalah longitudinal plane. Oke, sorry, sebelum itu tadi yang saya lewati adalah teknik dasar melakukan scanning itu adalah pressure ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa menekan. Kenapa probe itu harus ditekan? Karena supaya membuat surface kontaknya itu nempel kulit 100%. Ini yang saya maksud surface kontak. Nah, ini. Ini bagian yang abu-abu ini, kalau di Mindre nanti ada biru, kalau di alat probe lain, yang penting ada kayak bagian karet. Ini adalah namanya surface kontak. Di sini tempatnya piezoelektrik untuk melakukan transmit, memancarkan gelombang suara, dan receiver. Artinya apa? Ini cembung. Kulit pasien kita kadang-kadang juga cembung.
Kalau kita tidak melakukan pressure, maka surface kontak tidak akan nempel 100%. Yang jadi masalah kalau tidak nempel 100%, maka visual field kita tidak akan penuh. Tidak akan penuh ini ke sono. Kalau kita cuma nempel ini aja, maka ini gelap, ini gelap. Jadi kita cuma dapat sekian. Tapi kalau kita bisa menempelkan surface contact 100%, maka field of view kita full. Nah, tadi ada teori kalau lemak itu menyerap gelombang suara. Maka, ini kalau kita lihat, ini adalah lemak. Kalau lemaknya tebal begini, kalau kita cuma nempelin probe-nya sekenanya, sekedarnya saja, maka lemak tadi akan menyerap gelombang suara habis. Dampaknya gambar akan jelek. Teknik kedua dengan cara pressure, tekan lagi sampai gambar di bawah lebih bagus. Jadi nanti teman-teman, pada saat hands on, nanti akan bisa membedakan. Pada saat kita tekannya biasa saja, gambar mungkin agak blur. Pada saat kita tekan lebih tekan lagi, dengan menekan lapisan lemak yang tebal tadi menjadi lebih gepeng, maka visualisasi gambar akan jauh lebih bagus. Secara kata lain, kalau kita melakukan USG pada orang-orang gemuk, power kita harus nekannya harus kuat, ya. Dengan kita menekan lapisan lemak yang cukup tebal tadi, membuat lapisan lemak menjadi lebih tipis, maka visualisasi akan jauh lebih baik. Selain strategi kita menurunkan frekuensi, sehingga daya tembusnya menjadi lebih maksimal. Itu tipsnya untuk kondisi-kondisi pasien yang gemuk. Ya. Nah, teknik dasar scanning tadi sudah disinggung di awal adalah longitudinal, di mana posisi probe menyilang dengan posisi probe-nya memanjang dengan posisi pasien. Kemudian transversal, itu posisi probe-nya menyilang dengan panjang pasien. Nah, sekarang adalah letak nodes-nya. Untuk longitudinal, idealnya nodes menghadap ke atas. Sehingga kiri layar selalu kita baca sebagai atas. Sedangkan untuk posisi transversal, seyogianya nodes-nya menghadap ke kanan pasien. Maka kiri layar selalu kita baca sebagai kanan. Tapi secara normatif tidak ada masalah. Mau kiri, kanan, atas, bawah. Dok, saya nggak mau nodes-nya ke atas. Mau ke bawah, monggo. Tapi nanti dalam saat membaca layar juga harus sama. Melakukan body marking juga harus sama. Nah, cuman ini teman-teman PPDS ya, secara normatif kalau kita mengajukan tinjauan kasus, pokoknya untuk publikasi jurnalistik medis, maka dokumentasi USG yang bisa diterima yang memenuhi standar eh, dokumentasi USG untuk publikasi ilmiah, maka setiap kita melakukan posisi longitudinal scan, itu nodes harus berada di atas. Sedangkan kalau transversal, nodes harus berada di kanan pasien. Jadi itu standar untuk publikasi ilmiah. Kalau bukan untuk publikasi ilmiah, bebas. Kita mau naruhnya nodes-nya di kiri, kanan, atas, bawah, no problem. Sepanjang kita melakukan dokumentasi secara baik. Artinya notif. Tapi kalau kita melakukan publikasi ilmiah, misalnya teman-teman ada kasus mau studi tinjauan kasus batu kandung empedu misalnya, maka dalam melakukan scanning, kalau gambar foto tadi mau dilakukan sebagai karya ilmiah, maka tidak boleh sembarangan dengan meletakkan notes posisi longitudinal harus di atas, transversal harus di sebelah kanan ya. Nah, manuver probe di sini ada dua. Yang pertama adalah menggeser, yang satunya tidak menggeser. Yang menggeser namanya sliding, itu bisa sliding up, jadi kita geser ke atas, kita geser ke bawah, kita geser ke samping, kanan dan kiri. Kemudian yang tidak menggeser, hanya merubah sudutnya saja, itu ada tiga. Yang pertama adalah rotasi. Rotasi itu memutar probe tanpa menggeser. Kemudian tilting. Tilting itu menekuk. Tilting down, tilting up. Maksudnya menekuk ke bawah, menekuk ke atas. Atau istilahnya nunduk dan dongak. Sedangkan angulating itu memiringkan probe. Jadi miring kiri, miring kanan. Ya.
Nah, ini gambar skematisnya saja. Kalau probe-nya ini yang tengah ini, ya, yang tengah ini, kalau kita sliding, kita gerakkan ke atas, menggeser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ya. Kalau rotating, tidak merubah, hanya merubah sudutnya saja. Jadi kita putar. Jadi notch-nya tadinya di atas, kita geser menjadi ke samping terus, tergantung dari kebutuhan. Ya, seberapa banyak rotating yang kita akan butuhkan. Demikian juga angulasi. Angulasi itu memiringkan. Jadi kalau ini adalah probe-nya, ini adalah bagian konveknya, ya. Ini dimiringkan sehingga sudut atau arah scanningnya berbeda. Jadi noleh kiri, noleh kanan, potongan ke kiri, potongan ke kanan, tanpa menggeser probe-nya ke kanan atau ke kiri. Ya. Sedangkan kalau tilting itu menekuk probe-nya. Jadi kalau probe-nya ditekuk ke atas sehingga sudutnya ditekuk ke depan sehingga sudutnya probe-nya menghadap ke bawah, atau probe-nya ditekuk ke bawah sehingga sudutnya mengarah ke depan. Ya, tilting down, tilting up. Ya, ini teknik-teknik kita melakukan USG. Nanti di abdomen, enaknya teman-teman kalau belajar abdomen dulu itu tidak diburu-buru. Tapi nanti kalau udah masuk ke ANC, itu kayak orang racing, kayak orang balapan. Objeknya gerak, kalau tangan kita tidak bisa ngikuti, maka kita agak susah untuk mencari parameter yang kita dapat. Oke, cara memegang probe juga sebaiknya bisa menguasai teknik yang tepat. Eh, untuk megang probe yang bagus adalah seperti bolpen begini. Jadi megang seperti bolpen begini. Tujuannya adalah pada saat kita memutar, melakukan rotasi, kita hanya memakai ujung jari. Kayak jari ini aja. Yang jadi problem kalau teman-teman memegangnya seperti ini bukan salah tidak, tapi kurang tepat. Kenapa? Kalau kita megangnya begini, melakukan rotasi itu yang kita lakukan bukan menggunakan jari, tapi yang merotasi adalah pergelangan tangan atau wrist. Pergelangan tangan ini mentoknya cuma 45 derajat. Mau rotating in, mau rotating out, itu mentoknya di 45 derajat. Kalau kita membutuhkan lebih dari 45 derajat, maka yang terjadi adalah kita menggunakan L. Nah, problemnya kalau kita menggunakan tapi rotating plus sliding ini, sehingga seringkali scan area kita jadi berubah. Kalau scan area kita berubah, gambar hilang. Itu nanti seringkali kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sebenarnya sifatnya teknis yang seringkali dilakukan oleh pemula pada saat melakukan USG ANC. Karena selalu menggunakan elbow dan wrist melakukan rotasi. Karena ini yang paling gampang. Beda dengan begini ini ribet, karena kalau belum terbiasa ribet. Tapi harus dibiasakan. Karena kalau pakai ini, kita melakukan rotating 90 derajat itu cuma putar begini aja. Kurang, baru pakai wrist. Jadi relatif probe itu tidak bergeser, tidak melakukan sliding. Ya. Jadi ini adalah eh, posisi yang bagus ya untuk apa namanya eh, megang probe secara baik ya. Nah, sekarang ada sedikit panduan sederhana ya, mohon maaf. Panduan sederhana untuk
menyalakan atau nah, ini adalah panduan sederhana untuk memulai atau menyalakan USG ya. Jadi pertama nyalakan tombol power dulu. Kemudian setelah menyala, jangan buru-buru melakukan USG. Ini teman-teman yang biasanya langsung melakukan USG itu, ya udah dok, biasanya pakai USG langsung pakai ya bisa tuh. Tetapi tidak maksimal. Ya. Pertama adalah pilih dulu settingan alat USG-nya apa dulu. Dengan menekan tombol probe atau exam atau preset apa yang ada di salah satu dari tombol ini yang ada di alat USG kita masing-masing. Kemudian pilih apakah mau pilih abdomen, mau pilih obstetri atau yang lain. Tekan tombol set. Kemudian setelah terpilih, maka nomor 2 adalah isi data pasiennya. Namanya, umurnya, kalau ANC tambah HPHT. Ya. Kemudian setelah itu jangan buru-buru gosok. Atur TGC-nya untuk mendapatkan harmonisasi imaging sehingga gelap terang mulai dari superficial, mulai dari anterior sampai posterior itu setara. Tidak ada area yang lebih gelap, tidak ada area yang lebih terang. Tekniknya, atur TGC rata tengah dulu, baru koreksi. Yang terlalu gelap geser ke kanan, yang terlalu terang geser ke kiri. Artinya kalau yang terlalu gelap geser ke kanan sehingga lebih bright, kalau terlalu terang geser ke kiri supaya lebih gelap. Tiap orang berbeda-beda, maksudnya tiap pasien bisa berbeda. Tapi kalau konteks pasiennya kira-kira kurang lebih sama, coba aja dulu atur, kalau memang udah oke, langsung jalan. Ya. Kemudian yang sering kali diatur dalam USG abdomen ada dua biasanya pada saat running hands on, yaitu depth sama gain. Ya. Gain overall. Ya. Depth itu karena objeknya bisa berbeda-beda. Misalnya nanti kita melihat pankreas. Pankreas itu areanya adalah lebih superficial, sehingga depth-nya kita atur lebih rendah atau lebih pendek. Sedangkan kalau mau melihat hepar, melihat ginjal, itu areanya lebih posterior, sehingga kita mengatur depth-nya menjadi lebih jauh. Ya. Kemudian, kalau sudah ketemu objek yang kita inginkan atau parameter yang kita inginkan, tekan tombol freeze, koreksi dengan tombol sin. Ya, kalau misalnya alat USG-nya dok, di alat USG saya tidak ada tombol sin-nya, maka langsung geser aja trackball-nya ke kiri setelah freeze-nya on. Itu secara otomatis maka akan masuk ke mode chin on, artinya kita bisa mencari gambar yang direkam oleh alat USG sekian detik sebelum kita freeze. Ya. Kemudian lakukan pengukuran pakai tombol caliper atau measure. Kemudian untuk abdomen lakukan pemberian body marking. Ya. Supaya posisi probe-nya bisa diketahui sehingga pada saat dibaca oleh teman-teman sejawat yang lain itu bisa muncul, bisa mengerti apa yang kita scan. Dan yang terakhir adalah save hasil USG-nya. Kita bisa memberikan tulisan, oh ini kita tulis misalnya massa gitu ya. Itu bisa dengan menekan tombol komen ya. Untuk berpindah satu pasien ke pasien lain, kita tekan tombol N exam ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Dr. Mirza. Jadi sebenarnya dokter umum atau dokter spesialis non-radiologi itu kompetensinya itu hanya sebatas screening. Ya, sebatas screening. Apa sih screening itu? Screening itu hanya membedakan normal dengan yang tidak normal, membedakan normal dengan patologis. Ya. Nanti level of kompetensinya berbeda antara dokter umum sama dokter penyakit dalam misalnya. Saya kalau ngajari teman-teman dokter umum, maka level kompetensinya hanya sebatas tahu kistik sama solid, itu oke. Nanti ditambah sedikit, kalau lari ke malignan atau benign, gambarnya kayak ginilah. Tapi kalau teman-teman dokter spesialis penyakit dalam atau dokter bedah, maka dia harus bisa membedakan mana benign, mana malignan. Karena mereka akan melakukan tindakan selanjutnya. Kalau kita tinggal merujuk. Nah, nomor 2, standar adalah tidak boleh memberikan ekspertis. Apa sih ekspertis itu? Ekspertis itu adalah mengeluarkan laporan deskripsi hasil USG beserta kesimpulannya. Karena kita bukan tukang USG seperti dokter radiologi. Kita melakukan USG sebagai user, sebagai orang yang membantu kita pakai USG untuk membantu diagnosis. Jadi, apa yang ditanyakan oleh dokter Mirza, dok kalau di rekam medis nulisnya gimana? Kalau misalnya kita ngukur prostat, maka kita bisa tulis begini,
Prostat, ukuran atau volume membesar, taruhlah volumenya nanti 50 cc, gambarannya homogen, kemudian tidak dapat kalsifikasi, misalkan. Tapi kalau misalnya kita harus merujuk, nggak usah Pak. Kami dapatkan gambaran gambaran prostat dengan irregular, bla bla bla, nggak perlu. Mohon konsul atau menghadapkan pasien Tuan A 55 tahun dengan keluhan retensi urin misalnya nih. Keluhan retensi urin dari screening. Nah, oleh karena itu kata-kata screening harus dicantumkan. Dari screening USG yang saya lakukan, kesan BPH, titik sudah. Print saja. Karena di situ akan menunjukkan volume dari BPH-nya. Taruhlah misalnya Dokter Satrio misalnya. Dokter Satrio mau merujuk pasien curiga tumor hepar. Nggak usah mikir ini hepatoma atau metastatik. Yang penting Dokter Satrio sudah tahu, oh ini tumor kistik atau solid, cukup. Mohon konsul penderita Nyonya B misalnya. 48 tahun dengan keluhan ini, pada USG screening abdomen yang saya lakukan, kesan kami dapatkan tumor solid di lobus kanan hepar ukuran sekian kali sekian, selesai. Nggak usah nyantumkan ini jinak, benign, or malignant, tidak. Itu bukan level of kompetensi kita. Yang tidak boleh dicantumkan, misalnya begini, mohon konsul penderita Nyonya B 46 tahun pada USG screening abdomen kami dapatkan bayangan hipoechoik berbatas jelas. Itu yang tidak boleh, itu deskripsi. Itu yang harus kita cantumkan di rekam medik kita aja. Jadi langsung pada kesimpulannya apa. Nah, ngeprint, print aja. Tapi di situ nggak usah ditulis-tulis ini hepar, ini nggak usah. Oleh karena itu kalau di abdomen enaknya apa? Ada body marking. Kita bisa tunjukkan, saya mendapatkan gambar ini di posisi ini. Sehingga semua yang lihat, oh tahu, oh ya, ini ngambilnya di sini. Nah, sehingga dokternya, perkara dokter spesialisnya percaya atau tidak percaya, mau mengulang lagi, itu hak prerogatif dokter spesialisnya. Tapi setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik yang kita punya. Nah, nanti pada saat hands on nanti akan kita sharing hanya sekedar just to know buat teman-teman kapan sih kita curiga maligna, kapan kita curiga benign, ya, baik yang kistik maupun yang solid, ya. Nah, bagaimana tujuan kita melakukan USG? Satu, untuk membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Kalaupun USG itu tidak bisa menegakkan diagnosis, paling tidak untuk menyingkirkan DD. Misalnya ada pasien dengan clamping kanan, pasien datang dengan keluhan nyeri pinggang sebelah kanan, datang jam 7 malam, ya, dia mengeluh mulai dari pagi, sifatnya mendadak, misalnya begitu. Terus kita lakukan tes ketok plank, ternyata positif. Apa yang kita pikirkan tentunya akan mengarah ke ginjal. Entah itu ada hidronefrosis, atau kalik ektasis, atau ada batu. Maka yang di benak kita itu pasti 80% pasti mikirnya batu ginjal. Nah, tentunya kalau kita punya alat USG, maka kita akan konfirmasi benar nggak ini memang ada batu ginjal, benar nggak ada hidronefrosis. Pada saat kita USG ternyata gambar ginjalnya normal, ginjalnya bagus, kaliksnya tidak ada pembendungan, batu juga nggak kelihatan atau tidak nampak batu, maka kita sudah nggak mikir lagi ini masalahnya dari ginjal. Jadi kita akan berpikir, oh ini jangan-jangan ini HNP, urusannya dengan muskulus sama saraf. Jadi kita sudah nggak perlu lagi mikir lagi ngirim pasiennya ke urologi, enggak. Mungkin langsung kita foto lumbal AP lateral. Nah, itulah memang USG-nya tidak menunjukkan atau mendeteksi si HNP. Tapi paling tidak kita menyingkirkan bahwa ini tidak masalah dengan ginjal. Nih, ini yang bisa kita lakukan dengan USG. Kenapa USG? Non-invasif. Karena menggunakan ultrasound. Real time. Begitu kita tempel, langsung kita lihat gambarnya. Langsung bisa kita interpretasi. Dan kalau sekarang teman-teman mau beli, ya harganya relatif terjangkau. Perkara itu nyicil atau cash itu urusan nomor 10, ya. Tapi harganya mulai terjangkau. Nah, cuman untuk melakukan interpretasi kita butuh pemahaman teori. Yang tadi yang kita sampaikan, nanti kita perdalam lagi pada saat kita hands on, ya. Oke, ini salah satu parameter kenapa kita boleh melakukan USG sebagai dokter umum, ya. Di
Undang-Undang Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 mengenai layanan radiologi klinik itu disebutkan di bagian kedua mengenai pasal 6 mengenai pelayanan radiologi. Di klinik Pratama itu USG sudah masuk. Jadi kalau teman-teman praktek di klinik Pratama atau praktek pribadi menggunakan USG sudah masuk. Ya. Kemudian alat USG yang diperbolehkan untuk klinik Pratama hanya sebatas yang 2D saja. Rentangnya pakai transducer linear yang 5-10 atau yang convex 2-5 MHz. Ya. Kemudian kalau misalnya mau main di 3 dimensi, bagaimana? Boleh, boleh, tapi harus pindah status kliniknya harus minimal madya. Jadi kalau klinik Pratama jangan harap menggunakan SG4D atau 3D. Meskipun dok klinik saya itu rame dok, mau beli 4D itu kecil. Bukan belinya, tapi secara legalitas administratif itu hanya diperbolehkan di atas klinik madya. Jadi bukan pertama lagi. Dan untuk dokter yang melakukan, di sini disebutkan kalau tidak ada dokter spesialis radiologi, boleh seorang dokter atau dokter spesialis lain yang diberikan kewenangan. Jadi dokter umum boleh. Karena di puskesmas misalnya gitu, belum tentu ada dokter radiologinya. Jadi ini hanya sekedar dasar hukumnya kita melakukan USG. Dan expertise yang tadi dibilang tidak diperbolehkan khusus untuk ANC itu kita dikasih keleluasan untuk nulis expertise kita. Nah, tapi dari Pokja USG hanya diperbolehkan di trimester 1 dan trimester 3 saja. Nulis expertise-nya, bukan USG. Dok, saya dapat pasien trimester 2. USG silakan, tulis di rekam medis, monggo. Tapi nggak usah ditulis di buku KIA yang merah jambu itu. Yang di merah jambu itu hanya di trimester 1 dan trimester 3. Kenapa trimester 2 tidak dilepas ke kita? Karena trimester 2 itu sebenarnya parameternya lebih banyak, variasinya lebih banyak, dan membutuhkan validasi pengukuran parameter dengan tepat. Itu mereka ngasih syarat, nih, learning curve-nya itu lebih dari 2 tahun. Kasusnya harus lebih dari 200. Tetapi untuk trimester 1 dan trimester 3, itu cuma butuh 5 kasus. Mereka ngasih, ya dokter-dokter umum yang sudah pernah melakukan USG mandiri trimester 1 5 kali dan trimester 3 5 kali dianggap cukup. Gitu. Jadi yang trimester 2 silahkan melakukan USG tapi tulis saja di status, tidak usah ditulis di buku KIA. Ya, untuk di buku KIA ya standar penjelasan biasa. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua.